Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi saudaraku yang baru saja menjalankan ibadah sholat subuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Saya Samsudin Al-Fakir yang bodoh ini mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya live TikTok pagi ini ingin menyambungkan tali silaturahmi dan ingin saling mendoakan dengan panjenengan semua dimanapun berada. Semoga panjenengan semuanya diberikan kemudahan, mudah untuk membayar hutang, mudah untuk mencari rezeki, dan juga mudah untuk mendapatkan jodoh bagi yang belum mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Banyak informasi dari saudara-saudaraku di beberapa tempat yang tertipu dengan akun yang mengatasnamakan saya. Perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku dimanapun berada bahwa saya tidak punya akun Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang pakai Facebook mengatasnamakan saya itu adalah penipuan. Sebab saya Samsudin, atau sering dipanggil orang Bu Samsudin atau Mbah Din, saya tidak punya Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang pakai Facebook itu semuanya penipuan. Dan bagi saudara-saudaraku yang mau memesan media ruqyah, baik itu herbal ataupun sarana seperti sorban, tasbih, cincin, rompi, dan lain sebagainya, maupun herbal seperti kunir, madu, daun wali kungkun, daun bidara untuk buang sekolo, atau madu untuk pengasihan, langsung saja WA di nomor admin saya yang tertera di akun YouTube Mbah Din. Selain dari nomor WA yang tercantum di akun YouTube saya, itu semuanya penipuan. Nggih, matur suwun untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat yang diberikan Allah ini bisa kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita harus bersyukur dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ketika kita dicaci, ketika kita dibuli, ketika kita dihina, bahkan ketika kita difitnah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli, bukan kita yang menghina, bukan juga kita yang memfitnah. Bersyukur kepada Allah karena kita yang dihina, kita yang dicaci, kita yang dibuli, kita yang difitnah, sehingga kita bisa merasakan betapa sakitnya, betapa sulitnya ketika kita dihina, dicaci, dan bahkan difitnah, sehingga kita tidak akan pernah menfitnah, mencaci maupun membuli orang. Insya Allah ini semuanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kita rasakan itu tidak baik, itu tidak enak, tapi itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita, bukan yang apa kita inginkan,
tapi apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kita tentu bermacam-macam, tetapi Allah Maha tahu mana yang sebenarnya kita butuhkan. Hidup di dunia itu pada hakikatnya adalah menerima apa yang diberikan Allah kepada diri kita, bukan meminta. Maka kunci di dalam berdoa itu ialah hatinya senang, karena yang disenangi Allah bukan hanya ibadah kita, bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, bukan hanya zikir kita, tapi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang disenangi Allah bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, tetapi yang disenangi Allah adalah ketika kita senang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senang ketika menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah senangi. Jadi yang membuat Allah senang kepada kita itu bukan hanya ibadah kita, bukan hanya puasa, zikir kita, tetapi ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita, senang dengan istri kita. Makanya ketika kita ngobrol, kita bercanda, atau bahkan kita tidur dengan istri kita, itu adalah ibadah. Itu adalah suatu hal yang disenangi oleh Allah. Setidaknya kita berkumpul dengan istri kita, kita tidak maksiat, kita tidak main perempuan. Ketika kita senang dengan pekerjaan kita, kita bersyukur, itulah yang disenangi oleh Allah. Karena dengan bekerja kita tidak mencuri, kita tidak berbuat maksiat. Setidaknya ketika kita ngopi, ngobrol dengan teman, kita senang, itu juga insya Allah Allah senangi. Karena ketika kita ngopi, ngobrol dengan teman, kita tidak dugem, tidak main ke warung kopi atau ke tempat purel. Jadi ketika kita senang dengan hidup kita, ketika kita senang dengan Allah yang perintahkan ke kita, dan kita senang tidak menjalankan, tidak melakukan yang Allah larang, itulah yang Allah senangi. Maka saya selalu senang dengan santri-santri saya, dengan ibadah anak-anak saya ketika itu tidak maksiat. Karena tirakat yang paling kuat itu ialah ketika kita tidak maksiat. Seperti yang saya nukil dari guru saya, bahwa tirakat yang paling kuat itu adalah ketika kita tidak maksiat. Karena untuk ibadah semua orang bisa, tapi untuk tidak melakukan maksiat jarang orang yang bisa. Jadi semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah dan tidak melakukan maksiat. Karena istighfar yang baik itu, yang diterima oleh Allah itu tanda-tandanya ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada kerentek di dalam hati kita untuk tidak mau lagi melakukan maksiat. Ketika kita sudah istighfar, tetapi di dalam hati kita ada keinginan atau terus ingin melakukan maksiat tersebut, menandakan istighfar kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah beristighfar. Dan untuk semua saudaraku, semoga kita semuanya bisa terus istiqomah di dalam bersolawat, karena dengan bersolawat insya Allah hati kita tidak akan suka melakukan maksiat. Makanya santri-santri saya banyak yang tatoan, banyak juga yang mantan preman. Ketika mereka bertanya ke saya, apakah saya boleh menjalankan sholat, apakah saya boleh mengamalkan sholawat, sedangkan saya terkadang masih melakukan maksiat? Saya katakan boleh. Karena sampai kapan kamu menunggu, kamu nggak suka melakukan maksiat? Iya, kalau nggak keburu mati, iya tahu. Maka terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, sampai pada akhirnya panjenengan tidak mau lagi melakukan maksiat. Jangan kebalik, jangan mentang-mentang masih melakukan maksiat lalu tidak mau menjalankan sholat, lalu tidak mau mengamalkan sholawat. Ini adalah bisikannya setan. Karena setan itu masuk dari alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Tidak usah khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah,
Tidak usah khawatir sholawatnya tidak diterima oleh baginda Rasulullah, karena dengan istiqomah kita menjalankan sholat, dengan istiqomah kita mengamalkan sholawat, nanti di dalam batin kita akan tertarik untuk tidak lagi suka melakukan maksiat. Jangan kebalik, jangan sampai kebalik, jangan sampai karena masih melakukan maksiat lalu tidak mau menjalankan sholat, lalu tidak mau mengamalkan sholawat. Terus amalkan sholawat, terus jalankan sholat, walaupun terkadang kita masih melakukan maksiat. Nggih, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk panjenengan semuanya yang mau memesan media herbal ruqyah, silahkan. Semuanya insya Allah sudah kita asma dengan asrar sholawat muridati dan juga sholawat Jibril, plus ditambah untuk pelarisan dan juga untuk pengasihan, yaitu dengan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Insya Allah sudah kita doakan, semoga saja bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Matur suwun, terima kasih. Saya hanya berdoa, dan hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ujung-ujungnya sales? Iya, kan jualan halal ya, yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menipu, gitu sayang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.